Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menuntun langkah, membalikkan hati, dan mengarahkan setiap hamba menuju jalan yang dikehendakinya. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Sayyidul Aulia, Nabi Muhammad, pelita hati dan penuntun ruhani. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya-Mu. Bersihkanlah langkah kami dari kesesatan. Dan bimbinglah kami menuju jalan yang Engkau ridai. Jalan para nabi, para sidikin, para syuhada, dan para syalihin. Amin ya rabbal alamin. Ayat-ayat atau tanda engkau sedang diarahkan menuju jalan yang benar. Selamat datang di channel Cah Pondok. Hari ini, kita menyelami sebuah perjalanan batin yang perlahan menuntunmu menuju jalan yang benar, jalan yang dulu mungkin tidak pernah kau pahami, tetapi kini kau rasakan mengalir dalam dirimu seperti sungai yang menemukan muaranya. Perhatikanlah, adakah perubahan halus dalam pikiranmu? Adakah getaran lembut di tubuhmu? Adakah kesunyian yang tiba-tiba terasa akrab di ruang jiwamu? Ketika seseorang mulai diarahkan menuju hidayah, akan ada perubahan-perubahan yang signifikan, bukan teriakan keras, tetapi bisikan lembut yang hanya didengar oleh hati yang terjaga. Allah berfirman, dan barang siapa Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, niscaya dia lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Quran Surat Al-An'am ayat 125. Dadamu mulai lapang. Hal yang dulu kau sukai tiba-tiba tidak menarik lagi. Kesibukan yang dulu kau kira penting kini terasa kosong. Rayuan yang dulu mengikatmu kini terlepas begitu saja. Ini bukan kehilangan, ini pembersihan. Kau mulai memasuki kesadaran baru. Pandanganmu jernih. Kebenaran dan kebatilan mulai terlihat tanpa kabut. Dunia tidak lagi menipumu dengan kilau palsunya. Begitulah sabda Rasulullah. Ketakwaan itu ada di sini. Sambil beliau menunjuk ke dada. Hadis riwayat Muslim. Ketika hatimu hidup, engkau menjadi mampu membedakan mana dorongan nafsu, mana bisikan kebaikan. Mana yang mencerahkan, mana yang menggelapkan. Mana yang mengangkatmu, mana yang menjerumuskanmu. Berikut tanda-tanda ayat bahwa Allah sedang membimbing kita menuju jalan yang benar. Diarahkan Allah ke jalan hidayah. Hati mulai gelisah ketika berbuat salah. Gelisah itu bukan kelemahan, itu ketukan lembut dari Allah. Rasulullah bersabda, kebaikan adalah apa yang menenangkan hatimu, dan dosa adalah apa yang membuat hatimu gelisah. Hadis riwayat Muslim. Ketika hati tidak lagi nyaman terhadap maksiat, itu tanda Allah menjaga. Dimudahkan untuk berbuat kebaikan tanpa dipaksa. Tiba-tiba ingin salat, ingin membaca Al-Quran, ingin memperbaiki diri, itu bukan kebetulan. Para sufi berkata, jika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Dia bukakan baginya pintu amal saleh sebelum pintu taat itu tertutup. Kebaikan yang muncul spontan adalah cahaya hidayah. Didekatkan pada orang-orang baik. Allah sering membimbing lewat manusia. Jika akhir-akhir ini kita dipertemukan guru yang baik, teman yang menasihati, atau konten yang menyejukkan hati, itu bukan algoritma, itu tadbir Allah. Al-Quran menyebutkan bahwa orang saleh selalu dikumpulkan. Allah akan mengumpulkan orang-orang yang bertakwa bersama. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 19. Hati tiba-tiba ingin bertaubat. Keinginan untuk kembali kepada Allah adalah tanda bahwa Allah telah mendahului kita dengan kasih-Nya. Allah berfirman, kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka kembali kepadanya. Quran Surat At-Taubah ayat 118. Bertaubat bukan kita yang memulai, itu Allah yang memanggil. Ujian datang namun membuat dekat, bukan menjauh. Bila musibah justru membuat kita lebih lembut, lebih sabar, lebih berdoa, lebih mendekat, itu alamat besar bahwa Allah sedang mengangkat derajat kita. Al-Quran berkata, sungguh kami akan menguji kalian, agar kalian kembali kepada kami. Quran Surat As-Sajdah ayat 21. Ujian yang mengembalikan kita, itulah hidayah. Hati lebih peka dengan kebenaran. Saat mendengar ayat Al-Quran terasa menembus dada, atau nasihat sederhana tiba-tiba mengguncang, itulah tanda nur cahaya sudah mengetuk. Allah berfirman, siapa yang Allah beri cahaya, maka tidak ada yang mampu memadamkannya. Quran Surat Az-Zumar ayat 22. Dihalangi dari dosa yang kita inginkan. Kadang kita ingin jatuh, tapi Allah cegah. Keinginan ada, peluang ada, tapi ada saja halangan. Itu karunia besar. Para ulama berkata, terhalangnya engkau dari maksiat adalah nikmat yang tidak engkau sadari. Hati lebih sering ingat Allah tanpa disuruh.
Zikir yang muncul alami, bahkan hanya berupa lahan kosong di hati untuk mengingat Dia, adalah tanda hidayah. Allah berfirman, "Tidaklah aku memberikan cahayanya melainkan kepada hamba yang aku kehendaki." Quran Surat An-Nur ayat 35. Alamat Allah bukan tempat, tapi keadaan hati. Jika hatimu semakin lembut, lebih peka, lebih rindu pada kebaikan, semakin jauh dari gelap, maka itulah alamat bahwa Allah sedang membawamu pulang ke jalan yang benar. Lembutnya energi baru dalam dirimu. Perubahan itu membawa energi baru, lebih lembut, lebih halus, lebih sadar. Engkau tidak lagi reaktif, tidak gampang marah, tidak mudah tersinggung, karena hatimu belajar tenang, sebagaimana firman Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Energi yang lembut itu membuatmu bijaksana dalam memilih. Engkau tidak lagi memaksa jalannya hidup. Engkau mengikuti aliran takdir seperti daun yang pasrah pada angin rahmat. Kau mulai merasa, ada sesuatu yang menuntunku, sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Dan itu benar, itulah tangan halus Allah yang membimbingmu. Kau tak lagi punya ruang untuk kebisingan. Ketika dirimu dibimbing menuju kebenaran, ruang dalam jiwamu menyempit untuk kebisingan. Bisikan iri, niat buruk, dan pergaulan yang menggelincirkan. Kau memilih keheningan bukan karena membenci manusia, tetapi karena ingin mendengar dirimu sendiri. Rasulullah bersabda, seseorang itu bersama siapa dia berteman. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka Allah menjauhkanmu dari teman yang merusak. Engkau tidak lagi merasa cocok berada di lingkaran yang sama. Bukan karena engkau merasa suci, tetapi karena frekuensimu berubah. Jiwa yang sedang naik tidak bisa terus tinggal di tanah datar. Kesadaran baru, engkau pengemudi hidupmu. Engkau mulai menyadari bahwa dirimu adalah pengemudi kehidupanmu sendiri. Yang memegang kemudi bukan lagi luka masa lalu, bukan trauma, bukan orang lain, bukan nafsu. Kini kemudi itu ada pada kesadaranmu. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Engkau mengambil tanggung jawab atas pilihanmu, atas emosimu, atas masa lalu yang pernah menyakitimu. Dan ketika seseorang siap mengambil tanggung jawab, disitulah Allah bukakan jalan-jalan baru yang sebelumnya tertutup. Engkau menghapus kebiasaan buruk. Setelah kau memahami arah hidupmu, kebiasaan buruk tidak lagi relevan. Ia terasa asing, ia menghalangimu, dan perlahan-lahan, kau melepaskannya. Ini bukan karena kau memaksa dirimu, tetapi karena hatimu semakin terang dan tidak lagi cocok dengan kegelapan yang dulu kau pelihara. Kebiasaan baru mulai tumbuh, olahraga, belajar, memperbaiki diri, menjaga hubungan yang sehat, menghadirkan kesadaran dalam setiap langkah. Kebiasaan baik adalah tanda Allah mencintaimu, sebagaimana sabda Nabi. Apabila Allah mencintai seorang hamba, Dia menjadikannya istiqomah. Hadis riwayat Tabrani. Arah hidupmu menjadi jelas. Tanda lain bahwa engkau sedang dibimbing adalah tujuan hidupmu semakin jelas. Kau mulai mengetahui apa yang harus dilepas dan apa yang harus dipeluk. Apa yang harus kau tinggalkan dan apa yang harus kau perjuangkan. Engkau tahu siapa yang harus tinggal, siapa yang harus pergi, apa yang harus dibangun, apa yang harus dibiarkan runtuh. Perubahan itu bukan kebetulan, itu adalah keselarasan antara dirimu dan kehendak Tuhan. Allah berfirman, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Engkau mulai menjaga energi dan waktumu. Pelan-pelan, tumpukan barang-barang lain di hidupmu mulai berkurang, bukan hanya barang fisik, tetapi beban emosional, pertemanan yang tidak sehat, pikiran yang melelahkan. Engkau menjaga energimu dari hal-hal yang tidak lagi memberimu makna. Tiba-tiba, hidup menjadi sederhana, tetapi lebih dalam. Perubahan ini adalah panggilan lembut dari Allah agar engkau hidup lebih terarah, lebih penuh makna, lebih sesuai dengan tujuan penciptaanmu. Penutup, maka, bila engkau merasakan semua ini, ketahuilah, engkau sedang diarahkan menuju jalan yang benar. Terimalah perubahan itu dengan lapang dada. Rangkulah setiap geraknya, ikutilah setiap bisikan petunjuk yang lembut. Semoga Allah meneguhkan langkah kita, menjadikan hidup kita berkah, dan memudahkan setiap perjalanan menuju kebaikan. Terima kasih. Jangan lupa untuk memberikan like, share, dan komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.